Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran geografi kelas 10. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Bahwa materi sebelumnya kita membahas mengenai aspek geografi, di mana ada aspek fisik, ada aspek non-fisik. Nah, hari ini kita akan belajar fenomena geosfer sebagai objek kajian geografi. Baik, kita mulai anak-anak. Silakan perhatikan slide berikut. Fenomena geografi. Fenomena geografi merupakan gambaran atau kejadian yang ada di permukaan bumi. Kejadiannya apa saja? Yang pertama, kejadian yang berupa lapisan batuan atau litosfer. Yang kedua, atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga, biosfer, kejadian-kejadian di alam, utamanya di daerah yang berhubungan dengan kumpulan makhluk hidup. Di situ ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Bukan belajar secara otonominya, tapi belajar mengenai persebarannya itu kemana, di mana, mengapa. Yang kedua, yang selanjutnya, hidrosfer atau lapisan air. Kemudian antroposfer, kehidupan manusia secara interaksi. Nah, geografi memiliki kekhasan yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa geografi memiliki cara pandang terhadap fenomena geosfer ya, melalui sudut pandang keruangan. Sudut pandang yang kedua, ekologikal. Yang ketiga, regional. Nah, ini tokoh-tokohnya ya, ini kemarin yang sempat kalian kerjakan. Kemudian pendekatan geografi, ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama keruangan, yang kedua kewilayahan, yang ketiga pendekatan ekologikal atau lingkungan. Prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama, distribusi, mengatakan bahwa potensi setiap wilayah itu berbeda. Ada potensinya wilayah A, potensi beras, wilayah B, potensi jagung, potensi daerah C, potensi tembakau. Artinya potensi yang ada di permukaan bumi itu tidak sama, tersebar secara tidak rata. Kemudian pendekatan yang keempat, ada hubungan keterkaitan. Adanya sesuatu karena disebabkan oleh sesuatu, sebab akibat. Contoh, hujan terjadi karena adanya fenomena penguapan air, kemudian setelah diuapkan itu di kondensasi, setelah kondensasi mengalami titik jenuh, kemudian dia hujan. Jadi adanya hujan karena adanya proses penguapan. Banjir, kenapa terjadi banjir? Karena adanya curah hujan yang melimpah, tidak dibarengi dengan adanya proses infiltrasi yang memadai, sehingga terjadi yang namanya banjir. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini menggambarkan data setelah tersebar di permukaan bumi, kemudian dipetakan, digrafikan, digambarkan. Namanya prinsip geografi. Oleh karena itu, geografi itu harus ada peta, harus ada grafik sebagai rangkuman dari pendataan. Itu menggambarkan isi dari distribusi. Yang terakhir, korologi. Korologi ini gejala yang ditinjau sebarannya, dia di mana, apa yang menyebabkan, kemudian didata. Artinya korologi ini penggabungan dari ketiga prinsip. Seperti itu anak-anak. Baik ya. Jadi ini yang kemarin, geografi itu memiliki 2 objek. Objek formal berupa pendekatan ada 3, pendekatan
spasial, pendekatan ekologikal, pendekatan region atau regional. Kemudian objek material. Objek materialnya apa? Objek material itu geosfer. Gitu, anak-anak. Nah, ini apa yang dipelajari? Fenomena geosfer. Objek formal atau sudut pandang terhadap fenomena geosfer. Yang tiga tadi itu, anak-anak. Satu, ke ruangan. Yang kedua, bentar, back. Ke ruangan ada ecological, ada region. Baik, itu saja materi kita hari ini. Hari ini kita akan menyelesaikan ujian. Saya anggap kalian sudah selesai mengerjakan seluruh LKS-nya, baik kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sampai kegiatan 4. Saya anggap kalian sudah selesai. Nanti jam 11 sampai jam 1 lah kira-kira akan kita lakukan ujian sumatif. Ujian ini untuk mengukur sejauh mana kalian menyelesaikan atau mampu menyelesaikan LKS yang sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu. Baik anak-anak, semoga sukses, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya mengenai peta dan pemetaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.